Baik Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Pipih terkait tentang teaching factory. Karena durasi pemaparan materi ini yang sangat panjang, maka kami membagi sesi pemaparan materi menjadi 2 bagian. Oke, selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan untuk pemaparan materi dari Ibu Pipih terkait teaching factory. Nah, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran teaching factory. Nah, ini ada 7 langkah yang dilakukan berdasarkan panduan teaching factory SMK. Jadi mulai dari identifikasi produk, kemudian analisis kompetensi, perancangan produk, analisis sumber daya, pengerjaan produk, penyerahan produk, dan layanan purna jual. Nah, di identifikasi produk tentu saja tim yang tadi dibentuk itu melaksanakan riset pasar, ya kira-kira apa sih dalam kira-kira target pasar apa namanya apa sih kebutuhan di masyarakat gitu kan. Kemudian target marketnya siapa, apakah anak muda atau apa namanya busana busana muslimah gitu, itu apa namanya menjadi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, kemudian ada penentuan produk. Setelah itu ditentukan produk fashion yang akan dibuat. Nah, ini kebetulan dari SMK apa namanya 4 Balikpapan sudah menentukan produk ya. Jadi ada produk yang pemesanannya custom ya, tapi ada juga produk-produk yang apa di stok gitu ya. Jadi ada baju misalnya di pemesanan kemudian diukur dan sebagainya, kemudian juga ada yang memang produknya itu sudah di stok gitu. Nah, ini apa lingkup jenis-jenis produk yang di apa namanya dibuat adalah kemeja, blus, outer, kemudian rok, kelainan rumah tangga, seragam batik, dan ada ekoprint. Nah, tentu saja dari identifikasi produk yang ada, kita harus melakukan analisis kompetensi. Ya, umumnya sekolah-sekolah mengidentifikasi produk langsung membuat tanpa melihat capaian pembelajaran yang terkait dengan analisis kompetensi yang harus dilakukan. Ya, di sini saya belum mengambil capaian pembelajaran yang ada, tetapi di sini saya mencoba kemarin itu dengan sekolah menayangkan menganalisis tujuan pembelajaran dari APP yang ada. Jadi dari untuk busana itu ada 7 elemen, tetapi dibuat untuk apa namanya modul ajarnya itu ada 5. Ya, jadi ada tahap desain, tahap tekstil, tahap pola, tahap penjahit sampai dengan tahap koleksi busana. Ya, di mana masing-masing sudah dibuat alur tujuan pembelajarannya. Nah, dari situlah kita harus menentukan kira-kira tahapan mana yang akan kita gunakan untuk teaching factory. Ya, sehingga tidak semua ini kebetulan ada di fase F, ya untuk di fase F. Jadi ada 5 modul ajar yang apa namanya yang disusun. Nah, disinilah apa namanya tahap menjahit menjadi salah satu pemilihan untuk model pembelajaran teaching factory. Nah, dari tahapan-tahapan dari apa namanya dari alur tujuan pembelajaran tersebut, kemudian kita perlu sinkronkan dengan skema busana. Ya. Jadi dari ATP yang ada tadi ada ATP memahami teknik menjahit sesuai dengan prosedur, kemudian melakukan pressing, melakukan trimming, melakukan pengawasan mutu, melaksanakan tes busana sampai dengan melakukan packing. Nah, kebetulan di jurusan tata busana ini memiliki 2 skema. Jadi ada skema kualifikasi dan skema okupasi ya junior custom. Nah,
dan skema yang digunakan adalah lebih kepada skema okupasi junior custom. Nah, ini di dalam kemasan skema paket untuk junior custom ini ada 11 unit kompetensi, ya, sehingga kita sinkronkan kembali ya antara ATP dengan unit kompetensi. Jadi misalnya di sini ATP memahami, kan ini sudah dibuat oleh gurunya, memahami teknik menjahit sesuai dengan prosedur. Nah, kira-kira itu ada di unit mana, di kode unit berapa. Ya, di sini untuk memahami teknik menjahit sesuai dengan prosedur bisa disinkronkan dengan menjahit dengan mesin. Ya, kemudian melakukan pressing, di sini ada memang melakukan pengepresan di kode unit GAR CM020101. Kemudian alur tujuan pembelajaran melakukan training, melakukan pengawasan mutu, melaksanakan penyelesaian busana, dan melakukan packing itu masuk ke melakukan penyelesaian akhir busana. Jadi ada 3 unit di dalam paket kompetensi di dalam skema busana yang menjadi standar untuk pelaksanaan pembelajaran teaching factory. Nah, dari unit-unit kompetensi ini Oke, sudah siap sekarang. Nah, kita ada format analisa cakupan kompetensi yang dari Direktorat PSMK, ya. Jadi nanti dituliskan ATP-nya apa, kemudian ada klasternya seperti apa, tujuannya apa, dan alokasi waktunya seperti apa. Ya, ini contohnya dari memahami teknik menjahit dan tadi sampai melakukan packing. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang dituliskan dalam unit kompetensi seperti itu. Nah, kemarin guru-gurunya berkolaborasi bersama-sama. Maaf, suaranya hilang, Ibu. Suaranya Bu, nggak ada Bu. Kayaknya mati, gambarnya berhenti juga. Ngelek. Suaranya ngelek. Nih Bapak Ibu, mohon maaf ya. Sebentar. Sepertinya udah harus istirahat dulu. Makan siang dulu. Ya Pak ya, makan siang sama-sama di tempat masing-masing ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi ya Bapak Ibu ya, masih ada beberapa slide yang belum disampaikan. Oh iya Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu Pipih tersambung kembali, ada beberapa informasi. Jangan lupa Bapak Ibu, presensinya diisi ya setiap materi. Nanti akan ada sertifikat secara soft file dikirim, tapi kami butuh waktu untuk nanti pendataan ya Bapak Ibu. Syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah Bapak Ibu mengisi presensi di 4 materi itu. Jadi Bapak Ibu sampai nanti selesai harus sudah mengikuti atau isi presensinya ya di setiap materi. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat kami ulang kembali. Sertifikat nanti bentuknya soft file diberikan kepada Bapak Ibu yang telah mengisi presensi sebanyak 4 materi itu. Bapak Ibu yang mengisi dan mengikuti ya. Menyesuaikan dengan waktu di tempat ya berarti ya. Betul Bapak Ibu. Misalnya kami di Wita, berarti kami taruh waktu Wita. Kalau untuk waktunya sesuai dengan WIB Bapak Ibu ya. Oh, tadi kita mulai dari pukul 9.00 ya. Materi pertama tadi adalah PJBL. Nah, maksudnya kalau misalnya absensi, kami kan misal absensi sekarang, jadi saya taruh tadi 12.43 Wita. Ya. Oh, jadi waktu absensinya maksudnya kami sesuaikan di tempat kami. Betul Bapak, betul. Ya, disesuaikan dengan tempat masing-masing ya Bapak Ibu ya. Bu Ella bisa
Oh iya, silakan Teh Pipi tersambung kembali, silakan. Silakan Bu Pipi. Iya, mohon maaf sih terputus kembali. Bu Neneng. Bu Neneng tadi udah megang kan? Belum. Ayo kan, ayo tuh ambil. Tadi Bu Neneng pegang. Iya. Pegang snacknya enggak? Enggak, snack apa? Terputus kembali ya Bu Pipi. Ya, sambil nanti menunggu. Ini masih sesi 2 apa 3 Bu ya? Sudah 3 itu. Oh, saya sebenarnya ngabsennya masih 2 kali. Bella, mohon maaf ini kelempar terus. Oh iya. Yang BJBL dan PKK kan Bu ya? Ada kendala Yang kedua ini Teva. Yang satunya apa Bu? Stabil deh. Ruangan. Bapak Ibu, untuk presensi tadi yang pertama adalah PJBL, yang kedua adalah PKK, dan yang ketiga sekarang ada Teva. Silakan Ibu Pipi dilanjutkan. Ya, mohon maaf ini kayaknya unstabil di sini ruangannya. Mohon maaf. Kemudian nanti di dalam modul ajar, baik Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, di dalam modul ajar tentu ada langkah-langkah komponen yang harus dipenuhi seperti tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen, dan media. Iya, sambil aja. Di langkah pembelajaran Ya, apa-apa di sini juga. Sini jam 12. kan ya langkah-langkah seperti persiapan produksi, Kita bisa mati di sini nggak sih? penyerahan Suaranya produk putus-putus, dan Bu. Bu, suaranya putus-putus. Teh Pipi, Suaranya putus-putus, Ibu. jual. Bu Pipi mohon maaf. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah rencana kegiatan pembelajaran teaching factory yang sudah dilaksanakan SMK ya, dan namanya. Maaf Ibu, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Bu. Ya, Wela ini bolak-balik ke Lembang. Iya. Iya, betul, Kakak. Kita mungkin di open aja. Iya. Iya. Ya mohon maaf. Ini. Ya. Yang di-share? Ya paling enggak, ya paling yang share mungkin dari saya mungkin agak matiin video kali ya. Ya, siap. Silakan, Teh. Ya. Bapak Ibu, sesuai dengan
apa yang di factory sebelum mulai Masih putus-putus, Bu. produksi tentu ada perencanaan Bu, nggak bisa dengar, Bu. Suaranya putus, Bu. Masih putus-putus, Bu. Buat, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. terkait dengan gambar kerja dan sebagainya. Ibu suaranya kurang jelas. Suruh pakai HP aja. Bapak Ibu mohon maaf ya. Jaringan dari Bu Pipi terkendala. Kita nantikan dulu. Ella, iya sepertinya Bu Pipi sedang terkendala jaringan ya. Betul, Bu Risti. Bisa dibantu mungkin Bu Risti? Silakan. Iya, tapi untuk materi mungkin yang lebih paham Bu Pipi, cuman ini kita lanjut aja kali ya. Ya, Jadi silakan, Bu. intinya pada saat kemarin kita mendampingi SMKN 4 Balikpapan itu, kita memang melakukan bedah modul dulu. Dalam arti kita mensinkronisasikan modul-modul yang memang akan dipakai untuk produk Eva-nya, seperti itu ya. Jadi kemarin itu di awal modul yang diberikan oleh guru-guru dari sana di SMK 4 Balikpapan itu masih belum sesuai, Bapak dan Ibu. Jadi kemarin itu kami melakukan bedah modul terkait unit-unit kompetensi mana yang kita revisi. Jadi dari awal itu kami membantu guru-guru untuk merevisi modulnya terkait proses dari awal sampai akhir. Dari misalnya mereka itu kan Eva-nya itu pembuatan outer misalnya gitu. Jadi kita mulai perencanaannya, saya sebenarnya agak lupa ya kemarin itu mulainya. Cuman dari ada susunannya itu nanti akan sampai di akhir. Di akhir itu termasuk pengemasan, packaging seperti itu. Jadi itu sudah jadi satu kesatuan di dalam modulnya sendiri. Jadi dari mulai perencanaan, pemotongan busana, kemudian pemberian hiasan, kemudian packaging itu masuk di dalam satu kesatuan modul yang akan dibuat. Nah, seperti ini ada nih di pertemuan pertama itu membuat rancangan produk. Jadi mereka itu membuat rancangannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada menjahit dengan mesin, kemudian penyelesaian akhir busana, kemudian membuat produk kemeja, membuat produk blus, produk rok, kemudian produk kelainan rumah tangga. Produk kelainan rumah tangga ini mungkin seperti seperti mungkin lap atau cempal atau seperti itu ya Bapak dan Ibu. Tahu. Kemudian lanjut Bu Pipi, mungkin ini yang share Bu Pipi ya. Jadi seperti itu intinya.
pada saat kita melakukan pendampingan TEFA, mungkin juga nanti kalau misalnya di sekolah-sekolah ibu, Bapak Ibu semua, TEFA-nya itu Bapak dan Ibu harus mulai menganalisis dulu nih, kira-kira unit kompetensi mana yang memang harus di up dalam arti di apa namanya dimasukkan ke dalam modul seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini ada apa nih pembelajaran TEFA di SMK. Jadi ini merupakan satu skema sertifikasi. Ada langkah-langkah TEFA-nya di sini juga, Bapak dan Ibu mungkin nanti dari materi yang nanti kami berikan, Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan TEFA-TEFA yang sedang dilakukan oleh sekolah Bapak dan Ibu itu arahnya kemana, boleh mengadop dari alur-alur yang sudah kami buat di sini. Ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian lanjut Bu. Nah, ini adalah produk-produk yang telah dibuat di SMKN 4 Balikpapan. Ya, dari mulai perancangan produk, kemudian mereka membuat daftar bahannya apa aja, rencana produksinya seperti apa, penyusunan jadwal produksinya itu seperti bagaimana, dan rencana pembelajarannya juga seperti apa. Nanti baru dihasilkan produk-produk yang memang diminta pasar seperti itu ya. Kemudian menghitung kebutuhan bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja. Jadi kita di sini juga harus menghitung analisis sumber daya ya, analisis sumber daya, bahan baku dan peralatan, tenaga kerjanya seperti apa. Nah ini juga termasuk poin-poin ini termasuk dalam ini Bapak dan Ibu, TEFA itu kan mempunyai ada beberapa poin-poin atau berkas checklist kelengkapan untuk sekolah yang memang TEFA-nya akan didampingi itu kurang lebih ada 30 Bapak dan Ibu ya. Itu termasuk berkas-berkas dokumen dari mulai SK tim, kemudian SK perjanjian kerjasama dengan industrinya seperti apa, itu ada beberapa, ada 30 poin. Kemudian Bapak dan Ibu di sini di slide berikutnya kita dapat melihat pengerjaan produk. Jadi kemarin itu kami di SMKN mitra kami itu kami memonitoring pada saat mereka melakukan pembuatan produk TEFA-nya ya. Dari mulai cara mereka briefing sebelum pengerjaan produk, SOP-nya seperti apa, dan budaya kerja di industri seperti apa. Serta waktu penyelesaian produk ini juga harus direncanakan, karena biasanya permintaan atau demand dari pasar itu biasanya sudah ada waktunya. Kemudian diskusi dan penguatan pemahaman terkait pengerjaan produk. Ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini juga guru itu harus selalu mendampingi siswanya. Ya, jadi siswa sebenarnya sudah bisa dilepas karena memang ini siswa yang melakukan ini kan sudah di antara kelas 11 dan 12 ya Bapak dan Ibu. Jadi mereka untuk basic-basic pada saat menjahit, memotong itu mereka sudah punya basic-basic sendiri. Jadi di sini guru hanya sebagai supervisor. Jadi diserahkan langsung ke siswanya untuk melaksanakan proses pembuatan produk TEFA itu. Nah, jadi guru itu juga mengukur asesmen terkait produk masing-masing yang dilakukan oleh tiap peserta didik. Jadi mungkin peserta didik 1 dengan peserta didik 2 itu kan tidak sama hasilnya. Tapi kita berusaha guru-guru yang melakukan asesmen ini sudah berusaha untuk istilahnya menyeragamkan, dalam arti sudah ada standar tersendiri dalam pembuatan salah satu produk tersebut. Mungkin cara penjahit lengan seperti apa, terus menggabungkan antara lengan dengan baju seperti apa, seperti itu sudah ada standarnya sendiri. Lanjut Bu. Nah, setelah itu ada penyerahan produk. Ibu,
Jadi pencerahan produk ini nanti setelah proses mereka jadi dari bahan baku menjadi produk jadi, mereka langsung menyerahkan produk tersebut ke dunia kerja atau masyarakat yang memang membutuhkannya. Jadi di sini Teva di sini bisa juga permintaannya itu dari industri mitra dari sekolah atau memang dari sekitar masyarakat yang membutuhkan, misalnya sekitar masyarakat membutuhkan seragam atau membutuhkan blazer atau membutuhkan rok kerja misalnya itu. Nah, itulah permintaan pasar sebelumnya. Kemudian ada juga layanan purna jual Bapak dan Ibu. Layanan purna jual ini intinya itu isinya itu adalah keluhan apabila mungkin dari produk-produk yang dihasilkan itu ada ada masalah atau ada ketidakpuasan dari si konsumen. Jadi nanti ada kartu garansi. Jadi sekolah itu juga mempunyai kartu garansi seperti apa mereka menangani layanan purna jual. Jadi kalau ada yang tidak puas akan hasil produk Teva yang dilakukan sekolah, mereka akan memberikan garansi. Bisa jadi mereka menukarnya dengan yang lebih baik, atau mereka meminta waktu untuk dilakukan pergantian kembali kalau mereka memang tidak puas, seperti itu. Dan ini juga layanan purna jual ini juga selain meminta ganti dalam arti barang yang cacat atau rusak, mereka juga harus memberikan testimoni apabila mereka puas dengan produk Teva yang memang sudah terlihat bagus. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi di sini ada proses pendampingan dari guru mungkin ke siswa, kemudian ada juga hasil pembelajaran siswanya seperti apa. Jadi mungkin dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan siswa itu ada kenaikan nilai atau kenaikan kompetensi, kemudian kualitas produk juga dievaluasi. Bapak dan Ibu mungkin di awal mereka masih banyak yang tidak rapi, kemudian makin lama karena terbiasa jadi lebih rapi dan makin tambah bagus. Kemudian kemitraan dengan industri juga ini dievaluasi, apa memungkinkan juga untuk memperpanjang kerjasama atau juga memperluas kerjasama dengan mitra-mitra industri yang lainnya. Kemudian dievaluasi juga untuk pengelolaan Teva-nya. Jadi tiap tahun mungkin nanti ada evaluasi terkait pengelolaan Teva yang sudah dilakukan oleh sekolah. Itu bisa jadi nanti tim-tim manajemen atau organisasi Teva yang ada di sekolah itu tiap tahunnya akan mengupdate ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada tindak lanjut, ada perbaikan proses pendampingan, peningkatan kualitas pendampingan, peningkatan kualitas produk bahan baku, penguatan kemitraan dengan memperluas jaringan kerjasama dan perbaikan Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa dibaca atau nanti bisa ditanyakan apabila masih ada yang belum jelas pastinya nanti ke Ibu Pipi mungkin bisa dibantu. Apa sudah habis ya Bu Pipi ya? Oh ya udah habis. Ya, terima kasih Bu Isti sudah dibantuin, mohon maaf. Ya, terima kasih. Iya Bu Pipi. Ya. Makasih, saya lanjutkan ke Bu Pipi ya. Kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Demikian sosialisasi Teva dari model pembelajaran Teva ini. Semoga ada manfaatnya. Saatnya kita merubah pemahaman menjadi aksi nyata. Saya yakin dengan dukungan dari semua pihak tentunya kita dapat mewujudkan Teva yang sukses dan melahirkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan.
karena udah jam 12 juga ya. Amrawan. Untuk materinya mohon di-share Ibu. Untuk materinya. Nanti bisa dipelajari kembali oleh kami. Materi Bapak Ibu, materi sudah saya share, ada di link di chat ya Bapak dan Ibu. Memang masih berikan tiga materi ya, karena tadi sudah saya share link G Drive sudah berisi 3 materi yang tadi sudah tampil. Nanti di akhir sesi setelah jam istirahat akan ada lagi materi selanjutnya ya Bapak dan Ibu terkait PKL ya. Nanti saya share lagi Bapak dan Ibu di sini ya. Terima kasih. Kami kembalikan ke Tela, silakan Tela. Sudah dijelaskan Bu Rizky ya terkait untuk materi nanti di-share. Sudah di-share tadi yang sudah selesai ya. BPJL, kemudian PKK dan TEFA. Untuk yang terakhir nanti di PKL nanti setelah materinya selesai disampaikan. Baik Bapak Ibu, bila ada yang ingin diskusi nanti di room chat aja kami sampaikan kepada tim narasumber ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan rehat dulu. Bapak Ibu, kita rehat dulu ya. Ada materi terakhir nanti terkait dengan pembelajaran PKL, Bapak Ibu ya, bukan pedagang kaki lima ya Bapak Ibu ya, bukan yang itu ya. Baik Bapak Ibu, kita jeda untuk istirahat, sholat, dan makan siang. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya pagi hari sampai siang hari ini. Nanti kita akan lanjut kembali di Indonesia Barat ya, waktunya 13.30 Bapak Ibu ya. Kita istirahat dulu. Nanti materi terakhir akan disampaikan oleh Bapak Andrian Hartano Wibowo, SST PAR. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Ibu. Bapak Ibu ya.